Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Kali ini kita akan belajar tentang mengubah bentuk persen ke dalam pecahan biasa. Persen ke pecahan biasa. Misalnya satu contoh, sini tulis 30%. Persen artinya adalah per 100, berarti 30 per 100. Ini kalau disederhanakan tinggal coret saja nolnya menjadi 3 per 10. Contoh yang kedua, 75%. Artinya 75 per 100. Nah, ini bisa disederhanakan dengan masing-masing dibagi 25. Jadi pembilang dibagi 25, penyebut juga dibagi 25. Sama dengan 3 per 4. Contoh yang ketiga adalah 125%. Artinya berarti 125 per 100. Ya, ini juga bisa disederhanakan lagi menjadi masing-masing dibagi 25. Maka hasilnya menjadi 5 per 4. Ini pecahan biasanya 5 per 4. Bisa dijadikan juga pecahan campuran. Itu menjadi 1 per 4. Nah, ini pecahan campuran. Ini adalah pecahan biasanya. Nah, itu cara mengubah persen ke pecahan biasa. Yang selanjutnya adalah mengubah desimal menjadi persen. Desimal menjadi persen. Contohnya misalnya 0,2. 0,2 kalau ditulis menjadi pecahan biasa berarti menjadi 2 per 10. Persen artinya per 100. Cara pertama ini bisa langsung dikali 10 penyebutnya supaya menjadi 100. Berarti pembilangnya pun dikali 10 menjadi 20 per 100. Artinya 20%. Contoh yang kedua adalah 0,45. 0,45 diubah dulu menjadi 45 per 100. Karena sudah menjadi per 100, berarti ini adalah hasilnya menjadi 45%. Contoh berikutnya adalah 0,125. 0,125. Berarti kita ubah pecahan biasa 125 per 1000. Diubah ke persen berarti ini dijadikan per 100. Supaya menjadi 100 maka masing-masing dibagi 10. Ya, atas bawah 10, pembilang dibagi 10, penyebut dibagi 10. Maka hasilnya menjadi 12,5 per 100 atau 12,5%. Itu cara mengubah desimal ke persen. Berikutnya adalah cara mengubah persen menjadi desimal. Jadi diubah dari persen diubah ke desimal. Misalnya contohnya 2%. 2% artinya ini adalah 2 per 100. Kita lihat 2 per 100. Di sini ada nolnya 2 ya per 100. Kamu tinggal geser aja angkanya 2 kali ke sebelah kiri. Jadi 2. Ini 1, 2,0. Jadi 0,02. Contoh yang lain adalah 65%. Artinya ini adalah 65 per 100. Sama ini juga caranya adalah tinggal ditulis saja 65 kemudian geser ke sebelah kiri 2 kali. 1, 2, kemudian koma, tambahin 0. Boleh juga dengan cara dibagi ya, tetapi ini lebih praktis karena dibagi 100. Jadi tinggal digeserkan angkanya ke sebelah kiri. Berikutnya adalah 70%.
70% berarti adalah 70/100. Ini juga sama, 70, nolnya ada 2, geser ke sebelah kiri 2 kali, 1, 2,0. Jadi 0,70 atau ditulis juga 0,7. Paling belakangnya angka 0 boleh dihilangkan. Selanjutnya kita belajar tentang mengurutkan pecahan. Ini diurutkan bisa dari yang terkecil, bisa juga dari yang terbesar. Misalnya ada soal seperti ini, 0,4, kemudian 1/2, 25%, kemudian 4/5, dan 1,75. Cara 1 ini kita bisa lihat cara 1 dengan mengubah menjadi bentuk persen semuanya. Jadi ini diubah ke bentuk persen semuanya. Jadi diubah ke bentuk persen semuanya, diubah ke bentuk persen. Jadi kalau 0,4 kalian sudah tahu cara mengubahnya kan? Berarti menjadi 40%. Kemudian 1/2 150%, dan 25%, 80%, 175%. Nah, cara mengurutkannya tinggal mau dari yang mana? Apakah dari yang terkecil atau dari yang terbesar? Kalau diurutkannya dari yang terkecil berarti mulai dari 25%. 25% itu berapa? Ya, 25%. Berarti ditulis di sini 25%. Urutan yang berikutnya adalah setelah 25 adalah 40. 40 itu punya 0,4. Berarti 0,4 dilanjut. Berikutnya adalah setelah 40% ada 80%, 4/5, kemudian berikutnya lagi adalah 150, 1/2, dan yang terakhir berarti 1,75. Itu bisa diubah ke dalam persen semuanya atau diubah ke dalam bentuk desimal seluruhnya. Misalnya, jadi yang ini diubah ke bentuk desimal. Satu contoh, misalnya tadi 0,4, kemudian 1/2, kemudian 25%, kemudian 4/5, kemudian 1,75. Nah, ini kalau diubah ke desimal, ini sudah bentuknya sudah desimal ya. Jadi 0,4 tetap, kemudian 1/2 sama dengan 1,5, kemudian 25%, 0,25, kemudian 4/5 sama dengan 0,8, dan 1,75. Setelah terjadi seperti ini, kalian sudah tinggal mengurutkan, mau diurutkan dari yang terbesar, dari yang terkecil, atau sebaliknya ya. Boleh dari yang terbesar, boleh yang dari yang terkecil. Berikutnya bisa juga ini diubah dengan cara disamakan penyebutnya. Jadi 0,4 itu 4/10, kemudian 3/2, kemudian 25/100, kemudian 4/5, kemudian 175/100. Nah, ini bisa juga disamakan penyebutnya menjadi per 100 semua.
Jadi 100 dibagi 10, 10 kali 4, 40. Kemudian 100 dibagi 2, 50 kali 3, 150. Kemudian 100 bagi 100 tetap, berarti ini 25. Kemudian yang berikutnya adalah 100 bagi 5, 20, 80. Kemudian 100 bagi 100, 175. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kalian tinggal mengurutkan mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Kalau yang dari terbesar berarti mulai dari yang terbesar, 175. Berarti 1,75. 80 ya, 150 berarti dari 1/2 dan seterusnya. Demikianlah pembelajaran matematik hari ini. Lain kali kita disambung lagi. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan.